Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Guru Program PPG tahun 2025, batch yang pertama. Bagaimana keadaannya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan selalu sampai kegiatan berakhir. Bapak Ibu Guru Program PPG tahun 2025, batch yang pertama. Alhamdulillah saya sudah mengupload pretest kunci jawaban modul topik 1, topik 2, materi akidah akhlak. Sekarang saya akan membahas lagi pretest kunci jawaban modul profesional topik 3, materi akidah akhlak. Sebelum itu saya berharap Bapak Ibu membaca modulnya yang ada di LMS modul 1-8, panjenengan baca, setelah itu kita belajar bareng-bareng. Langsung saja kita bahas terkait soal pretest kunci jawaban modul profesional topik 3, materi akidah akhlak. Oke. Soal 1, tipe soal 1 ini ada tipe 2 nanti ya. Ya, kita perbesar sedikit. Oke. Soal 1, seorang muslim diharapkan menjaga akhlak mahmudah dalam hubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun sosial. Salah satu akhlak penting adalah menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam menjaga lingkungan? A. Mengabaikan kebersihan dan kelestarian alam karena merasa tidak ada yang melihat. B. Merusak lingkungan dengan alasan kemudahan atau keuntungan pribadi. C. Memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memperlihatkan dampak bagi generasi mendatang. D. Mengabaikan peran individu dalam menjaga lingkungan dan berharap orang lain yang akan melakukan. E. Menjaga kebersihan dan kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya serta bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Menurut saya jawabannya adalah E ya. Soal nomor 2. Oke. Akhlak mazmumah terkait dengan bagaimana seorang memperlakukan buruk lingkungan sekitar, termasuk merusak alam dan fasilitas umum, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap jika melihat orang lain merusak fasilitas umum atau lingkungan. A. Mendorong orang lain untuk merusak alam dan fasilitas umum jika itu menguntungkan mereka. B. Menghargai dan menjaga fasilitas umum serta alam, serta mengingat orang lain untuk tidak merusaknya. C. Membiarkan kerusakan berlanjut karena tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. D. Merusak alam dan fasilitas umum karena merasa itu bukan tanggung jawab pribadi. E. Mengabaikan kerusakan tersebut karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Menurut saya jawabannya yang betul adalah B. Ya, menghargai dan menjaga fasilitas umum serta alam serta mengingatkan orang lain untuk tidak merusaknya. Oke, ya. Jawaban ini bisa berubah-ubah ya Bapak Ibu tergantung dengan akun di LMS-nya masing-masing. Ya, bisa nanti ini saya di B, nanti di akunnya jenengan bisa di huruf D. Nomor 3. Seorang muslim yang baik seharusnya menjaga hubungan yang baik dengan dirinya sendiri melalui pengendalian dan perbaikan akhlak.
Oke, saya close dulu ya. Dan akhlak. Salah satu akhlak pemuda yang penting adalah menjaga kesehatan fisik, mental sebagai bagian dari penghargaan terhadap tubuh yang diberikan Allah. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Mengabaikan kesehatan mental dengan fokus hanya pada kebugaran fisik. B. Tidak peduli dengan kesehatan tubuh dan mental karena merasa bukan hak yang penting. C. Mencari kebahagiaan dengan cara yang merugikan diri sendiri seperti melawan kebiasaan buruk yang merusak fisik atau mental. D. Terlalu fokus pada kesehatan mental sehingga mengabaikan kebutuhan fisik seperti makan dan minum. E. Menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Berusaha hidup sehat dan menjaga kualitas hidup secara holistik. Oke, menurut saya yang benar adalah E ya, dari A, B, C, D, E pemilihan. Oke, sekarang 4. Soal nomor 4. Akhlak mazmumah terhadap Allah bisa mencoreng hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Salah satu bentuk akhlak mazmumah adalah meremehkan ibadah atau tidak merasa kewajiban dengan sepenuh hati. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika merasa malas atau enggan dalam melaksanakan ibadah wajib. Pilihannya A. Mengabaikan kewajiban ibadah karena merasa ibadah itu tidak penting. B. Melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan penghayatan walaupun terkadang terasa malas, serta berusaha untuk tetap istiqomah. C. Menunda-nunda ibadah dengan alasan kesibukan duniawi dan tidak ada niat untuk memperbaiki diri. D. Tidak melakukan ibadah wajib dengan alasan merasa tidak nyaman. E. Melaksanakan ibadah dengan terburu-buru tanpa niat yang ikhlas. Oke, menurut saya jawabannya B ya. Melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan penghayatan walaupun terkadang merasa malas serta berusaha untuk tetap istiqomah. Oke, nomor 5 ya. Akhlak mazmumah mencakup perlakuan buruk terhadap hewan yang seharusnya dilindungi dan diberi perlakuan baik. Jika seorang muslim melihat seseorang yang menyakiti hewan tanpa alasan yang jelas, bagaimana seharusnya ia bertindak? Oke. A. Mengabaikan tindakan tersebut karena merasa tidak ada yang bisa saya lakukan. Oke. B. Menegur dengan cara yang baik dan mengingatkan orang tersebut untuk berhenti menyakiti hewan. C. Membiarkan orang tersebut terus menyakiti hewan karena itu bukan masalah yang penting. D. Menganggap bahwa hewan tidak layak mendapat perlakuan baik karena mereka bukan manusia. E. Menyukai perlakuan buruk terhadap hewan jika itu bukan bagi diri sendiri. Oke, menurut saya jawaban yang paling top itu adalah D. Menegur dengan cara yang baik dan mengingatkan orang tersebut untuk berhenti menyakiti hewan. Oke. Lanjut, ini tipe soal yang kedua ya, materi arsitektur. Seorang muslim diharapkan memilih akhlak mahmudah dalam interaksi dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang baik adalah sikap sabar dan tidak mudah marah ketika menghadapi perbedaan pendapat. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika terlibat dalam konflik atau perbedaan pendapat dengan orang lain? Ya, menurut saya sudah baca dari pilihan A, B, C, D, E, tapi yang menurut saya yang paling benar adalah A ya, yakni menjaga sikap sabar, mendengarkan pendapat yang baik, dan berusaha menyelesaikan perbedaan secara bijaksana dengan penuh penghormatan. Nomor 2. Salah satu akhlak mazmumah yang dapat merusak hubungan sosial antara individu, sifat sombong, bagaimana seharusnya seorang bersikap jika merasa lebih unggul daripada orang lain dalam suatu situasi. Ya, menurut saya yang paling betul adalah B ya, merasa bangga dengan pencapaian diri namun tetap bersikap rendah hati dan tidak menganggap orang lain lebih rendah. Jadi menurut jawaban saya yang betul ya. Nomor 3. Akhlak mazmumah terhadap seringkali muncul ketika seorang merasa yakin bisa melakukan dosa besar tanpa konsekuensinya. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap jika ia melakukan dosa dan merasa menyesal. Oke, sudah saya baca, yang paling mendekati menurut saya adalah segera bertaubat, ya C ya, segera bertaubat dengan sungguh-sungguh memohon ampunan Allah dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama. Oke. Soal nomor 4.
Seorang muslim yang baik seharusnya selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aspek penting dalam hubungan tersebut adalah menunjukkan rasa tawakal, keyakinan penuh terhadap Allah setelah berusaha apapun yang dilakukan seorang muslim untuk melatih sifat tawakal pada Allah dalam menghadapi ujian hidup ini. Yang paling penting adalah C ini ya, yang paling klop ya, berusaha dengan maksimal dan tetap berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar, setelah menerima dengan sabar. Oke. Nomor 5 terakhir ya poinnya. Akhlak mazmumah juga mencakup perilaku buruk terhadap diri sendiri dan dapat merusak moralitas dan karakter pribadi. Salah satu contoh perilaku untuk buruk adalah melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri seperti kecanduan atau kebiasaan buruk yang menyimpang. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap jika ia terjebak dalam perilaku yang merusak dirinya sendiri. Terus jawabannya yang betul adalah menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dengan bertaubat dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ya, jawabannya B. Terima kasih. Itu adalah kunci jawaban pretest ya. Topik 3 materi mapel mata pelajaran akidah akhlak. Semoga Bapak Ibu guru bisa sukses dan bisa lulus bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.